Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bersama dengan ilmu, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan sunnah Nabi SAW, bersama dengan ulama, bersama dengan buku-buku yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jembatan umat mengenal Allah Tabaraka wa taala, seperti buku yang kita kaji yaitu Al-Wabilu Shayyib karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebuah buku yang direkomendasikan oleh para ulama dalam rangka seorang hamba mengenal Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana kita juga bersyukur kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hadirin dan ibu-ibu sekalian, kita harus berpikir bagaimana ilmu ini menjadi nyata, bukan hanya sebatas teori. Ilmu ini menjadi berwujud dalam sikap, berwujud dalam lisan, berwujud dalam perilaku, berwujud dalam pola pikir, berwujud dalam tindak tanduk kita, sehingga benar-benar kita merasakan dampak positif dari ilmu di dunia maupun di akhirat. Dan itulah ilmu nafi'. Dan cara mendapatkan ilmu nafi', sebagaimana ulama mengatakan, harus dengan memuliakan ilmu, dengan memuliakan ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin sekalian, kita pun juga mendoakan agar saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, bencana, sakit, cedera, luka-luka, atau kehilangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar untuk mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf, dan semoga Allah memberikan taufik agar mereka diberikan kesabaran, diberikan sifat ridho terhadap takdir, dan yakin bahwa apa yang Allah berikan itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, dan pasti untuk kebaikan mereka, khususnya di jangka panjang. Jadi ini yang harus kita yakin. Orang-orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Maka semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan bencana dijaga oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meraih gelar takwa dari pintu kesabaran dan ridho terhadap takdir. Dan sebagaimana juga kita yang tidak diuji dengan ujian mereka, hendaknya mendoakan mereka, mensupport mereka, dan membantu mereka dengan segala kemampuan yang kita bisa lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan dan ibu-ibu sekalian, kembali kita masuk ke Al-Wabilu Shayyib. Kita sudah menjelaskan tentang bahwa manusia itu diuji dengan 3 hal dalam dirinya. Masih ingat nggak 3 hal dalam dirinya apa saja? Dia akan diuji dengan syahwat, dengan hawa nafsu syahwat. Lalu yang kedua, wal ghadab, dan dia akan diuji dengan sifat marah dalam dirinya.
Dan yang ketiga al-ghaflah, lalai. Dan tiga hal ini adalah kelemahan manusia dan pintu masuk syaitan, dari syahwat, dari marah, dan dari kelalaian. Ini adalah masalah internal kita yang harus kita selesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kalau dikuasai oleh syahwatnya, maka akan berantakan. Akan berantakan. Kata Allah, wa kana amruhu furuta. Maka urusannya akan kurang atau akan overdosis. Intinya urusannya akan berantakan. Begitu juga dengan marah. Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Karena kalau udah marah, kemana-mana sudah. Makanya para ulama klasik ketika ditanya, apa sih akhlak mulia dalam satu kata? Kata mereka, tarkul ghadab, jangan marah. Kecuali marah karena Allah. Atau marah karena ingin mendidik. Tapi orang harus ngerti kaidahnya. Bukan main marah aja. Lalu yang ketiga, hadirin Allah muliakan, al-ghaflah, lalai. Lalai ini bahaya sekali. Makanya lagi-lagi dalam surat Al-Kahfi 28, wa kana amruhu furuta. Orang tuh kalau sudah mengikuti syahwat dan lalai, maka perkaranya berantakan, urusannya berantakan. Mau urusan rumah tangga, mau urusan keluarga, mau urusan bisnis, kalau sudah lalai dan ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu, maka semua berantakan. Wa kana amruhu furuta. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu kita melanjutkan, wabtalahu bi'aduwihi iblis la yafturu anhu. Lalu setelah Allah uji dengan tiga faktor internal kita, Allah uji juga dengan faktor eksternal, yaitu siapa lagi kalau bukan iblis. La yafturu anhu, yang nggak pernah bosan, nggak pernah boring, nggak pernah jenuh untuk menggoda kita, nggak pernah bosan. Jadi kalau manusia punya sifat bosan, iblis enggak. Iblis serang terus. Dan kalau terkesan dia nggak nyerang, itu bukan berarti dia bosan, tapi dia sedang mencari kelengahan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Ayat yang senantiasa kita baca setiap hari, kita baca surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Apa makna khannas? Yang menyerang ketika kita lengah, dan dia akan mundur ketika benteng zikir kita kuat. Tapi mundur dalam arti pergi dan resign, ya enggak lah. Dia mata-matai, dia pantau. Begitu kita lengah, serang lagi dia akan serang. Itu iblis nggak pernah la yafturu'an, dia nggak pernah futur, dia nggak bosan, dia nggak jenuh, dia nggak lemah untuk menggoda. Dia akan habis-habisan. Dan dia akan serang dari segala arah. Dia akan serang dari segala arah. Bukan hanya dari satu arah saja, hadirin Allah muliakan. Dari berbagai macam arah. Dan itu sudah janji dia. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 16. Ia mengatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan buat mereka gagal meniti jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, lalu aku akan serang, aku akan datangi dia dari arah depan mereka, depan manusia. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Jadi serang dari depan, serang dari belakang. Wa an aymanihim, dan serang dari kanan. Wa an syama'ilihim, dan serang dari samping kiri. Jadi dari kanan, dari kiri diserang. Dari depan, dari belakang diserang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya apa yang terjadi ketika diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka menjadi hamba yang bersyukur. Jadi mayoritas mereka kufur nikmat. Itu dampak dari serangan iblis yang benar-benar menyerang dari segala, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan mayoritas mereka nggak bersyukur. Mayoritas mereka kufur nikmat.
Mayoritas mereka kufur nikmat. Kenapa diserang terus? Lagi sakit diserang, lagi sehat diserang, lagi kaya diserang, lagi miskin diserang, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua diserang. Lalu kita lanjutkan, fa wa yadkhul alaihi minal abwabil lati hiya min nafsihi wa tam'ihi. Dan luar biasanya iblis ini, dia akan masuk ke manusia, dia akan masuk ke kita, minal abwabil lati hiya min nafsihi wa tam'ihi. Min nafsi, dia akan masuk dari nafsunya, dari nafsu manusia, dan dari tabiat manusia, dari watak manusia. Fatamil nafsuhu ma'ahu, maka nafsunya akan cenderung ke sama si iblis ini. Li'annahu yadkhul 'alaiha bima tuhib, karena iblis masuk dengan apa yang disukai oleh hawa nafsu. Fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'alal 'abad, maka kompak nih si iblis, nafsunya dan hawa syahwatnya itu kompak untuk menjatuhkan seorang hamba. Thalathatun musallatuna amirun. Jadi tiga hal ini benar-benar dikuasai dan hadirin Allah muliakan, memerintahkan. Jadi kompaknya luar biasa. Jadi lihat, iblis, lalu nafsunya, lalu hawanya, hawa nafsu, syahwatnya. Ini pintu masuk iblis. Jadi perlu kita camkan, iblis menyerang dari pintu yang kita suka. Yang lebih tepatnya, dia akan nyerang dari pintu kesukaan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita suka apa sih? Hawa nafsu kita suka harta, maka masuk dari, dia akan nyerang dari sisi harta. Hawa nafsu kita suka perempuan, dia akan masuk dari sisi itu. Hawa nafsu kita suka popularitas, dia akan masuk dari sisi itu. Hawa nafsu kita suka kekuasaan, dia akan masuk dari pintu itu. Hawa nafsu kita suka makanan, dia akan masuk dari pintu itu. Hawa nafsu kita suka mengkoleksi sebuah barang, dia akan masuk dari barang itu. Hawa nafsu kita suka sama seseorang, dia akan masuk dari pintu itu. Hawa nafsu kita benar-benar sayang banget sama anak, dia akan masuk dari sisi anak. Hawa nafsu kita benar-benar sayang sama pasangan, dia akan masuk dari pasangan itu. Semua akan demikian. Semua demikian. Hawa nafsu kita suka traveling, dia akan masuk dari traveling. Hawa nafsu kita suka jalan-jalan, masuk dari jalan-jalan. Hawa nafsu kita suka belanja, masuk dari belanja. Hawa nafsu kita suka ngomongin orang, suka bicara, masuk dari mungkin awalnya bicara santai, bicara ini, akhirnya melampaui batas. Akhirnya ngomongin orang. Selalu demikian. Misalnya hawa nafsu kita suka belanja. Bukan belanja yang salah ya. Ya harus belanja lah, masa nggak belanja? Gitu loh. Terus kita gimana memenuhi kebutuhan? Tapi kita hawa nafsu kita suka belanja. Iblis akan goda yang awalnya belanja sesuai dengan kebutuhan, lalu kayaknya bagus nih, beli. Kayaknya oke nih, beli. Jadi dari kebutuhan jadi akhirnya belanja mubadzir. Hawa nafsu kita suka makan. Awalnya makan memang untuk kebutuhan, untuk menunjang ibadah dan amal soleh. Tapi akhirnya offside, akhirnya melampaui batas. Dan akhirnya, hadirin Allah muliakan, tidak terkontrol. Hawa nafsu kita misalnya suka dipuji, masuk dari pujian, terus gila puji dan sebagainya. Dan orang beda-beda hawa nafsunya. Hawa nafsu kan suka anak, anak tuh disayang, akhirnya saya pada detik dimanja, seluruh keinginannya dituruti, akhirnya berantakan semuanya. Sampai anak ingin melakukan perbuatan atau kegiatan yang maksiat didukung karena sayang sama anak.
Jadi hawa nafsu kita selalu menjadi pintu menarik dan pintu andalan dari iblis ini, hadirin. Apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dia akan cari lubangnya. Dia akan provokasi kita untuk berlebih-lebihan. Dia akan provokasi kita untuk nggak terkontrol, untuk jadi liar, untuk over dan seterusnya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang membuat kita tuh merasa susah banget sih ngelawan si iblis ini. Kok berat banget ya Pak Ustadz ngadepin godaan syaitan? Iya, karena syaitan tuh masuk dari apa yang kita suka, itu masalahnya. Kita suka harta, syaitan masuk ke sana. Kita suka barang, kok syaitan masuk dari sana. Ibu-ibu suka baju, syaitan masuk dari sana. Ada orang suka sepatu, masuk dari sana. Orang suka sneakers, masuk dari sana. Ada orang suka jam tangan, masuk dari sana. Ibu-ibu suka tas, iblis masuk dari sana. Pokoknya apa yang kita suka, iblis akan serang dari sisi itu. Pak Ustadz, aku pura-pura gak suka aja deh Pak Ustadz. Gak bisa, dia tahu. Inna syaitan yajri min bani majrad dam, kata Nabi SAW. Syaitan tuh masuknya tuh dari aliran darah. Inti kehidupan manusia itu apa, hadirin? Darah. Jantung itu mau apa? Makanya kata sebagian para ulama, karena jalur operasinya syaitan dari darah, kan majrad dam, dari aliran darah, dia bisa mendetek apa yang kita suka. Dia bisa menebak apa yang kita bisa bisa mengetahui. Dia tahu. Aku padahal seneng banget sama itu, tapi aku pura-pura biar nggak digoda syaitan. Enggak, dia tahu. Dia mau pura-pura gimana? Aku pura-pura tidur aja, nggak bisa. Dia tahu, dia mainnya darah, bukan main di mata. Dia main di darah. Iblis dan syaitan tuh main di darah, hadir. Main di darah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang harus dicamkan baik-baik. Dan ini menunjukkan bahwa PR kita besar, PR kita nggak mudah. Makanya kan kita disuruh minta pertolongan sama Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kalau Allah nggak tolong kita, susah kita berhadapan dengan Dia. Gimana kita digoda dengan apa yang kita sukai? Kita dirayu dengan apa yang kita sukai. Ya simpel aja lah, simpel ya, analoginya gini. Kalau misalnya kita nggak suka makanan, nggak, yang paling antum nggak suka apa? Yang kita paling nggak suka. Kita nggak suka, ibu-ibu nggak suka makan apa? Ibu-ibu nggak suka makan sedikit, suka makan banyak gitu lah. Nah itu kan kalau ibu-ibu tuh suka semua sih kayaknya, kalau ibu-ibu tuh luar biasa. Itu kan misalnya disuruh makan sedikit kan susah gitu kalau yang suka makan banyak, atau yang suka makan banyak disuruh makan sedikit itu susah. Atau misalnya kita nggak suka makan ikan lah, kalau nggak suka makan ikan, dan kalau makan ikan alergi gitu loh. Nah kalau ada orang goda kita untuk makan ikan, kan nolaknya enak gitu loh. Mau dia ngemis-ngemis lah, mau please, enggak, aku nggak suka makan ikan. Nolaknya tuh enak, karena memang kita nggak suka makan ikan. Karena kita memang nggak suka makan ikan.
Tapi kalau kita hobi banget makan bakso, itu dirayu sedikit aja, berat nolaknya. Bahkan belum dirayu, itu cuma cerita. Lo tahu nggak? Tadi tuh bakso tadi, itu bakso paling enak sedunia. Sedunia gua maksudnya, gitu loh. Padahal nggak nawarin juga, gitu loh. Oh itu nolaknya susah tuh. Itu paling enak sedunia. Iya dunia aku, gitu loh. Kita masih punya waktu nggak sih? Masih ada 10 menit. Bisa muter balik nggak? Itu udah langsung mau ke tukang bakso tadi. Padahal nggak ditawarin juga, cuma cerita aja itu bakso paling enak sedunia versi dia. Kan juga dunia macam-macam, ada dunia fantasi, ada dunia dalam berita, ada dunia anak-anak, ada dunia segala macam. Tapi itu udah susah, nolaknya tuh susah. Apalagi kalau diajak. Itu nggak diajak, apalagi diajak. Apalagi kalau bahasa, aku punya ide nih, gitu loh. Ini ada bakso enak banget, kita masih punya 10 menit. Gimana kalau kita makan dulu? Itu udah deh, udah kelepek-kelepek. Apalagi kalau bilang, kita masih punya 10 menit nih. Lu harus coba. Nyesel 7 turunan. Makan bakso ini, misalnya. Jadi itu lebih susah lagi nolaknya. Karena yang digoda itu apa yang kita suka. Tapi kalau kita nggak suka sih, biasa aja. Dan lebih enak nolaknya. Nah, iblis itu goda apa yang kita suka. Dan yang kita suka belum tentu haram loh. Dan bisa jadi halal. Kita suka halal. Kita suka sesuatu dan itu halal. Tapi iblis nanti mainnya di porsi lagi-lagi. Gimana offside? Gimana overdosis? Gimana kebanyakan? Gimana berlebih-lebihan? Gimana mubadzir? Itu mainnya. Itu poinnya. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, hati-hati masalah ini. Jangan pernah meremehkan. Syaitan jago banget. Jadi ini kolaborasi mematikan syaitan, hawa nafsu kita, dan syahwat kita. Oh itu mengerikan hadirin. Makanya kata para ulama, Anda nggak bisa lawan kecuali minta perlindungan kepada Allah. Kan itu. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan lain-lain. Nggak bisa Anda, karena kelemahan Anda udah terdetek gitu loh. Dia nyerang tuh dari kesukaan kita. Dan bahkan la yaftur. Tadi kan kita bahas keterangan Ibnu Qayyim. Syaitan tuh nggak ada bosan-bosannya, nggak ada capek-capeknya. Pokoknya diserang terus. Orang tuh kalau bertahan kan capek juga hadirin. Kata siapa bertahan tuh nggak capek? Bertahan tuh capek, diserang terus. Orang letih. Orang jenuh. Mungkin awal-awal bisa nih, aku bisa lawan syaitan. Enggak. Tapi kalau setiap saat digoda. Lalu kita lupa minta perlindungan kepada Allah. Lupa kita doa sama Allah. Lupa sujud sama Allah. Lupa zikir pagi. Lupa zikir petang. Lupa sholat witir misalnya. Lupa kajian. Lupa duduk di majelis ilmu. Lupa mendengar keterangan para ulama. Selesai hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, sekali lagi, ini kaidah besar, syaitan menyerang kita dari pintu yang kita suka, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kesukaan kita. Itu yang diserang. Dan orang beda-beda. Makanya yang digoda nggak sama. Makanya kita tuh salah satu, dan juga poin penting bagi kita ibu-ibu juga, jangan gampang menilai, menyimpulkan orang. Khususnya konteks kita ketika saudara kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekhilafan, jatuh dalam dosa,
yang bagi kita mungkin enggak banget. Kok bisa sih dia jatuh ke situ? Kan itu misalnya ada celotehan, itu kan memalukan. Masa gitu aja nggak bisa? Kalau aku nggak mungkin jatuh kesalahan sekonyol itu. Hadirin, hati-hati. Jangan gampang komentarin orang. Walaupun orang itu salah. Didoakan, diajak baik, disupport. Kenapa demikian? Karena mungkin Anda berpikir Anda nggak mungkin jatuh ke kesalahan dia. Kita berpikir, atau ibu-ibu berpikir, nggak mungkin jatuh kesalahan. Kenapa? Karena kesukaannya beda. Dia jatuh dalam kesalahan itu karena itu hobinya, itu kesukaannya, itu syahwatnya, itu nafsunya. Kita, syahwatnya mungkin nggak ke sana, nafsunya nggak ke sana, tapi kita punya nafsu dan syahwat ke sisi lain. Ke sisi lain. Dan syaitan akan goda kita juga, dan nanti kita jatuh juga. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah, kalau kita sombong, ngeremehin orang kan sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa sih hadirin? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Masa gitu aja nggak bisa? Masa gitu aja tergelincir? Masa gitu aja tergoda? Anda meremehkan. Coba kita lihat, Anda bisa nggak menghadapi syaitan? Kena juga, jatuh juga. Tapi dengan dalam masalah yang berbeda, dalam kotak yang berbeda. Itu poin. Ada orang itu, misalnya ada ibu-ibu kelemahannya, misalnya kesukaannya itu misalnya belanja. Maksudnya digoda sama syaitan, akhirnya belanjanya overdosis. Terus di komentar sama ibu, itu mubazir, udah ngaji kok masih mubazir, bla bla bla, kok beli yang itu segala macam. Aku sih udah enggak deh gitu. Semenjak ikut kajian, semenjak berubah, aku nggak akan beli A, beli B, beli C gitu. Oke, misalnya anggap saja si fulana, sebut saja Mawar ini, itu tergoda syaitan dalam bab belanja dan tergelincir, memang khilaf. Tapi yang komentarin siapa kira-kira? Anonim siapa sih selain Mawar? Melati. Nah, sebut saja Mbak Melati ini, dia nggak punya kesukaan belanja seperti Mbak Mawar, tapi dia punya kesukaan ngomong dan bicara, dan akhirnya dia terjatuh juga, terjatuh dalam konteks apa? Bicarain Mbak Mawar, kena juga. Si Mbak Mawar jatuh ke dalam kotak belanja atau pintu belanja, si Mbak Melati jatuh dalam pintu ngomongin orang. Aku sih nggak banget lah, aku nggak deh, aku udah nggak pernah belanja gitu, nggak kayak dia. Gitu. Oke, Anda selamat, Anda baru saja gibahin orang, dan itu kelemahan Anda, kesukaan Anda, sekaligus kelemahan Anda. Syaitan memprovok Anda dan berhasil. Jadi hati-hati, ingat kesukaan kita nggak sama. Ketika kesukaan kita nggak sama, berarti penekanan godaan itu beda. Ketika kesukaan kita berbeda, sekali lagi, maka arah serangan syaitan ke orang demi orang itu ada perbedaan. Walaupun nanti intinya sama, ingin jatuhkan ke dalam syirik, kufur, kebid'ahan, kemaksiatan, dan seterusnya. Tapi pintu masuknya tuh dari kesukaan kita, dan kesukaan kita beda, gak sama. Jadi jangan pernah merasa aman atau merasa lebih baik dari orang, terus ngeremehin orang, masa kayak gitu aja nggak bisa nahan. Oh, Anda nggak suka itu, jadi dengan mudah Anda nolak. Dengan mudah Anda tolak. Tapi dia itu kesukaannya. Dan bisakah Anda bertahan ketika syaitan menyerang kesukaan Anda? Belum tentu Anda bisa bertahan. Apalagi kalau udah ngeremehin. Orang yang ngeremehin orang biasanya lupa beristi'anah, lupa beristi'adzah, lupa meminta pertolongan kepada Allah, merasa diri lebih baik. Kalau orang merasa diri lebih baik, maka dia akan punya masalah dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa minta perlindungan kepada Allah, maka di saat itu dia kena dengan syaitan. Itu yang perlu kita renungkan hadirin, dan semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Dan untuk kesempatan kali ini tidak ada sesi tanya jawab. Insya Allah di pertemuan depan kita akan kasih lebih
porsi waktu untuk sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.